Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ngoding di Rumah. Setelah beberapa waktu ini saya cukup disibukkan dengan pekerjaan di kantor saya nggak sempat membuat video tutorial. Kali ini saya akan membuat video tutorial, yaitu belajar membuat REST API menggunakan framework Adonis.js ya. Adonis.js itu merupakan framework Node.js ya. Seperti yang kita tahu mungkin teman-teman familiar dengan Express.js. Nah, ternyata Node.js itu juga ada framework lain selain Nest.js ya. Selain Express.js, diantaranya ada Nest.js ya, yang mungkin lebih ramai di yang sudah senior ya. Dan beberapa waktu lalu saya menemukan framework baru yang kurang lebih itu baru dirilis tahun 2017, yaitu Adonis.js. Adonis.js itu sendiri framework dari Node.js yang dari struktur itu hampir mirip seperti Laravel ya. Mungkin bisa disebut Laravelnya versi JS ya. Jadi, buat teman-teman yang sudah terbiasa pakai framework Laravel mungkin lebih lebih bisa cepat memahami ya Adonis.js ini. Di Adonis.js ini juga menyediakan ORM ya, database manager relasi juga ada. Kemudian kita bisa bikin controller, bikin model. Kalau di Laravel itu kita bisa menggunakan artisan. Kalau di Adonis.js itu kita ngetiknya Node as make controller atau make model, nama modelnya, nama controllernya, kayak gitu ya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya di situs resminya Adonis.js ya. Untuk sini ada banyak sekali ya, ada validasi, kemudian database, koneksi ya, koneksi juga bisa PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lainnya ya. Terus kemudian ada autentikasi, itu bisa untuk basic auth, web guard, API token, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut bagaimana cara untuk membuat REST API menggunakan Node.js, maksud saya Adonis.js. Teman-teman bisa buka di situsnya ya, Adonis.js ini. Kemudian get started. Kemudian teman-teman cari instalasi. Nah, ini ya. Di sini menyarankan Node.js versi paling rendah 14, versi 14 atau di atasnya ya. Kemudian sini ada proses instalasinya, ada beberapa pilihan. Jika teman-teman menggunakan npm itu ada npm init bla bla bla, yarn, pnpm, seperti itu teman-teman. Baik, saya kebetulan menggunakan npm, jadi saya mau copy ini. Nah, buka terminal ya. Nah, kemudian hello world saya akan ganti ini nama project kita hello Adonis misalnya. Kemudian enter. Nah, di sini ada pilihan kita akan membuat Adonis.js itu untuk apa. Nah, pilihan web, API atau Slim. Slim itu core-nya saja ya. Jadi lebih apa ya? Kalau Laravel mungkin lumayan mungkin ya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ini kita akan membuat API, jadi kita pilih API, enter.
Kemudian project name-nya kita langsung enter saja, Hello Adonis. Kemudian Aslin biarin saja, sementara biarin. Nah, kita tunggu prosesnya untuk menginstalasi dependensinya. Saya pause dulu supaya lebih cepat ya. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke folder project kita dengan mengetikkan cd hello Adonis. Nah, kemudian saya akan membuka di terminal di VS Code. Saya mau ketik kode dot. Oke, ini ya projectnya sudah terinstalasi, maksud saya Adonis JS-nya. Bisa kita lihat kurang lebih strukturnya hampir mirip ya seperti Laravel framework, karena memang Adonis JS ini mengadopsi dari Laravel framework dan kalau salah Ruby ya. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana kita mengkoneksikan ke database kita. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini ya ada database. Kita buka introduction. Nah, di sini ada untuk berkomunikasi dengan database kita diwajibkan diharuskan menginstal library Adonis Lucid ya. Nah, di sini ada konfigurasi, kemudian environment-nya, konfigurasinya. Nah, sini teman-teman. Nah, ini kan seperti ini ya teman-teman defaultnya. Nah, nanti ketika kita menginstal library Lucid database ini, itu akan terbentuk otomatis konfigurasi sesuai dengan database apa yang akan kita gunakan. Di sini ada PostgreSQL, MySQL, MS SQL, MariaDB, SQLite. Nah, kebetulan saya akan menggunakan MySQL ya. Nah, kita langsung saja menginstalasi library-nya.
untuk database itu core-nya itu menggunakan Canex. Nah, teman-teman kalau sudah pernah menggunakan Canex itu mungkin lebih paham ya, Canex CS. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau saya dulu pas menggunakan Express juga saya menggunakan Canex CS. Jadi lebih mudah sebenarnya sih menurut saya ya. Sini ada migrasi yang lain-lain. Atau bisa juga menggunakan, mungkin kalau yang terbiasa menggunakan Prisma asing ya, mungkin dengan Canex. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasinya. Node as configure. Nah, kita copy paste di terminal. Nah, kita pilih database apa yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan MySQL. Nah, space, kemudian enter. Untuk Adonis JS ini itu defaultnya menggunakan TypeScript. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan pilihan instruksi untuk konfigurasi database kita akan kita lihat di terminal atau di browser. Nah, kita tampilkan di browser saja, enter. Nah, kemudian kita cek kembali INV kita. Di INV kita sudah otomatis tergenerate untuk konfigurasi database MySQL kita ya, MySQL host, port, user, password, dan database name-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik manual lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita buat database baru. Database DB Adonis. Nah, ini ya. Kemudian di env kita setting sini MySQL user root defaultnya, password biarkan kosong, DB Adonis. Kita save. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini INV role ya, di config database kalau nggak salah, kita cek lagi config database. Nah, ini ya, ini sudah. Kemudian kita jalankan dulu Adonis JS nya. Kita introduction, instalasi. Caranya yaitu node as serve. Node as serve watch. Nah, kita akan mendapatkan port itu URL dengan port 3333 ya. Kita coba buka di browser seperti apa tampilannya. Nah, ini ya, hello world. Kita bisa buka routingnya. Routingnya itu berada di folder start routes.ts. Nah, ini ya. Kita ganti misal hello world. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini ya, hello world sudah di update. Nah, kemudian kita akan melakukan migrasi ya. Caranya kita bisa database migration. Nah, ini ya, scheme migration. Nah, ini kita juga bisa membuat migrasi
tabel ya, seperti halnya di Laravel. Laravel bisa menggunakan PHP Artisan Migration, nama migrasinya apa. Nah, kita coba ya menggunakan migrasinya Adonis.js. Kita buka terminal baru, kita ganti misal post, enter. Nah, maka file migrasi akan terbentuk di folder database migration, kemudian file migration, nama migration kita ya, database migration. Nah, ini kita bisa setting konfigurasi tabelnya, kolom-kolomnya apa saja. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman panduannya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya di situsnya Adonis.js. Baik, saya langsung saja, semisal table dot string title table string body. Oke. Kemudian ini opsional ya, create add, update add. Kalau teman-teman membutuhkan kolom create add, update add, bisa pakai ini ya, dibiarkan saja. Kalau enggak, kita hapus saja, ini opsional. Kemudian timestamp ini akan error saat migrasi jika kita tidak mengatur default value-nya ya. Nah, untuk default value-nya saya akan mengatur dot default to this now. Nah, ini juga. Kemudian kita jalankan migrasinya. Kita cek migrasi. Nah, node as migration run. Kita jalankan perintah migrasi run. Oke, database sudah dimigrasi. Kita cek database kita. Harusnya sudah ada. Nah, ini ya, post title. Nah, tabel sudah berhasil dimigrasi. Kemudian bagaimana cara kita membuat model? Kita juga bisa menggunakan node as make model post, enter. Kemudian file model akan terbentuk di app models. Nah, ada yang beda di sini. Laravel itu kan ada kita protected table dan lain. Di sini sebenarnya ada, tapi defaultnya sudah terbentuk seperti ini. Primary key, ID, public ya. Kita juga bisa membuat ORM relation ya. Sini ada relation. Nah, ada hash one, hash many, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ini contoh menggunakan hash one. Kemudian ada belongs to juga. Kemudian kita juga bisa menggunakan local key jika origin key di tabel kedua, tabel childnya itu tabel utamanya ya, tabel yang berelasi ke tabel utamanya itu origin key-nya itu nggak sesuai aturan dari Adonis. Kan Adonis sama ya seperti Laravel, itu aturan ada plural, singular. Itu kita bisa menggunakan definisikan origin key-nya gitu teman-teman. Baik ya, saya belum ke sini ya. Saya akan membuat modelnya dulu. Sini kolom public title string. Kemudian untuk bodinya kolom public body string. Oke. Kemudian
setelah kita membuat model, kita membuat controller. Kita cari controller. Nah, ini bagaimana caranya membuat controller? Caranya sama. Nah, seperti ini. Node as make controller. Kita buat node as make controller post controller resource. Nah, kalau kita menggunakan resource, maka akan otomatis terkait seperti Laravel, akan terbentuk function index, kemudian create, store, show, destroy. Nah, kita langsung, saya akan menggunakan resource. Oke, file controller sudah terbentuk di app controller http post controller.ts. Kita buka. Nah, sini teman-teman. Lalu bagaimana cara kita menampilkannya? Nah, kita bisa menggunakan, kalau di Laravel itu ada Eloquent ya, Eloquent ORM. Oke, ya, kita contoh di truth operation. Nah, kalau kita akan menampilkan, kita read ya, coba cari read. Nah, ini kita panggil model user all. Kita coba, kita di sini ya, index. Saya akan menggunakan response. Oke, cons post, type-nya itu kita sebagai post model. Nah, array, kemudian kita panggil post, wipe post all. Kita return response, post. Nah, kemudian kita akan membuat routing. Sini start, folder start, kemudian routes. Nah, kemudian kita buat lagi di sini route cap post, post controller dot fungsinya apa? Fungsinya index. Oke. Kemudian kita coba buka di browser post. Nah, karena belum ada datanya, kita coba buat data ya, asal saja. Oke, kita coba refresh lagi, maka data akan tampil. Nah, kemudian bagaimana cara kita create data? Oke, kita buka controller, post controller, kita ke store ya. Nah, di sini saya membutuhkan request dan respon. Kemudian di dalam fungsi store saya akan buat value ya, misal cons post white post create. Nah, title hello title body itu hello world body. Nah, karena kita masih hardcode, kita nggak perlu. Kemudian kita return response created post. Kemudian kita buat routingnya untuk create route post create post controller store. Oke, kita coba jalankan di browser post create
PostGrid. Oh, sorry. Harusnya lewat Postman ya. Karena post. Kita buat sini endpointnya http localhost 333 PostGrid. Kita pakai post, kita send. Nah, data sudah terbentuk ke tabel kita ya. Nah, kemudian bagaimana cara selanjutnya untuk menghapus data ya. Untuk menghapus kita membutuhkan yang namanya params, kemudian respon, cons post, kemudian type-nya any, kemudian await post, find, paramnya apa. Nah, kita destructuring dulu ya, cons id params, sini id, kemudian post await post delete, return response. Oke, data has been deleted. Kita buat routingnya juga, route delete post delete param id post controller destroy. Kemudian kita coba delete id 1, kita pakai metode delete. Kita coba send, data has been deleted. Kita cek ke tabel kita, data post dengan id 1 sudah terhapus. Lalu bagaimana cara kita membuat sebuah relasi, contohnya menggunakan hash1 atau yang lain. Untuk melakukan itu saya akan membuat satu model baru, semisal author node s. Kita buat migrasinya terlebih dahulu. Untuk tabelnya make migration author. Oke, migrasi sudah terbentuk. Kita coba database migration author. Sementara nggak perlu pakai ini. Kemudian kita buat table string name, table nggak usah ya, kita pakai 2 saja. Kita migration run. Oke, kita cek ke database kita apakah sudah terbentuk untuk tabel author. Nah, tabel author sudah terbentuk.
Ya. Nah, di sini otomatisnya saat kita membuat migrasi itu akan terbentuk ada huruf S ya, authors. Nah, di sini juga authors. Tapi kalau kita rubah bisa. Kemudian kita akan membuat model baru lagi. Node S make model author. Oke, kita pattern kita hapus karena kita nggak menggunakan. Kemudian column public name string. Kemudian di model post kita akan menggunakan relasi ya. Berarti itu kita pakai belongs to. Belongs to. Nah, kita coba cek, baca di dokumentasinya. Nah, ini ya. Oke. Belongs to. Tapi saya harus melakukan alter tabel di tabel post. Nah, oke. Saya membuat migrasi juga. Node S make migration add author ID post table post. Oke, kita buka migrasinya. Oh, sorry. Kita kurang S ya. Oke. Table integer. Kemudian author ID. Kita delete juga di sini. Table drop column author ID. Kemudian kita jalankan migrate run. Nah, kita cek ke tabel post. Oke, author ID sudah terbentuk di tabel post. Kemudian kita buka model post kembali. Di sini kita akan menggunakan di sini karena kenapa saya menggunakan belongs to, karena di post itu sebagai origin key-nya. Oke. Saya tambahkan di sini ya. Belongs to. Modelnya apa? Modelnya itu author. Kemudian ini author belongs to type of author. Ini tipe untuk autornya ya, itu referensinya ke model post. Lalu bagaimana di query-nya? Oke, kita buka kembali post controller, kita tambahkan di sini. Nah, di sini preload author post query preload author. Nah, kita buka browser lagi, kita coba refresh. Sorry, kita buka Postman saja. Pakai get, kita buka. Error. Oh iya, error.
author ID, authors, errornya apa? Author ID. Oh iya, kita belum definisikan di modelnya di sini. Author column public, author ID number. Nah, kemudian saya akan buat author data dummy dulu, misal admin. Kita inputkan di post. Untuk author kita pakai 1 dulu supaya kita bisa melihat. Kita cek apa masih ada error. Nah, ini ya, author. Nah, jadi buat kita jika ingin membuat REST API menggunakan Node.js lebih cepat ya. Jika dibandingkan menggunakan Express.js, itu kan kita harus menginstal library satu-satu untuk kebutuhan kita ya. Kalau menggunakan Adonis, kita sudah disediakan ya, seperti halnya framework Laravel, seperti itu teman-teman. Kita nggak terlalu direpotkan harus menggunakan library apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan REST API menggunakan Adonis.js. Baik, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.